Beda pegah nadi. Jadi apabila dia tengok tajak ukude tablo mainan atau makanan ke anak dia inang han sepeng tambahnya tablo ya agam jesit nyuk tak khususkan ile tablo ke anak inang tapo tu rumah yang ban kelebihan urina ngauragam. Jadi udah tapo rumah hanya tabi ke anak katanya yang inang nyan Allah Taala akan getilik katanya dengan rahmat. Dan pegah orang yang getilik oleh Allah dengan rahmat han gazib oleh Allah selamalah lama. Itu yang balik biasa anak agam sabe tamai kude sabe na pupu yang Hawaii na anak ini rumah na tepu pi ke gamma rumah ini pa jauh yang mungkin jauh. Kata Syekh Al-Arif Billahi Ta'ala Sayyidi Abdul Wahhabi Asy-Sya'rani, ia menakal daripada Syekh Muhyiddin Ibni Arabi Qaddasallahu sirrahuma, man arada najabatal waladi falyakum fi nafsihi indal jima'i suratan man sya'a min akabiril ulama, wa in arada ayyahuma dhalika falyujami' wa huwa yanzuru dhalika al-alim mithalan min wara'il hijab wa yata'ammal fi jamalihi wa yadhkuru dhalika al-jamala aidan li imratihi wa yastaghfiru ghanin fil nadri ila husnihi fa innahu in waqa'a lil mar'ati hamla min al-jima'i athra fi dhalika al-hamli athara fi dhalika al-hamli ma tafayyalahu bi qudratillahi fayakhudul mawlud bi tilkal manzilati wala budda. Artinya barang siapa yang berkehendak akan baik anaknya, maka hendaklah mendirikan ia di dalam hatinya pada ketika berjima itu akan berupa barang siapa yang dikehendakinya daripada ulama yang besar-besar dan orang yang soleh-soleh dan orang yang baik rupanya dan yang baik perangainya. Dan jikalau berkehendak ia bahwa menghukumkan akan yang demikian itu, maka menjima ia akan istrinya, padahal melihat akan orang yang alim itu umpamanya daripada belakang dinding, dan pikirkan akan keelokannya itu, dan menyebutkan pula ia akan keelokannya itu kepada istrinya itu, dan menselesaikan keduanya di dalam melihat kepada keelokannya itu, maka bahwasannya jikalau jatuh bagi perempuan itu gunting daripada jima itu, niscaya memberi bekas di dalam gunting itu barang yang dirupakannya di dalam hatinya itu dengan kudrat Allah Ta'ala, dan keluar anak itu dengan tak dapat tiada seperti yang demikian itu. Jadi sebagai Asy-Sya'rani satu ulama, beliau menakal daripada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Apabila dia berkeinginan untuk anak-anaknya jadi anak yang saleh,
tali dari para ulama-ulama yang dianjurkan dan dosa adanya. Pada saat kita bersetubuh, kita bayangkan wajahnya yang tingkatnya seperti kemuliaan para ulama. Jadi dia dengan dia sebenarnya bahkan dianjurkan kita bayangkan rupa para ulama supaya apabila hendak menikah mudanya dalam rahim muridam saatnya kita bayangkan wajah ulama, maka anak mudanya akan tadi lagi dari ulama dan akan jid ke ulama. Maka lagi yang juga ni Aisyah. Bahkan orang sendiri pada saat dia bersetubuh dengan rumah, dicegah-cegah keindahan ulama bab rumah itu. Sehingga karena rumah ketika beli dah ulamanya, jadi nampak rupa ulama di saat berjemaah dan yang saatnya menurut menikah melangkahi akan jid ke anu budayanya akan menjadi anu-anu yang sah. Dan kalau jauh awal kan ada tiga bersetubuh. Pada saat menikahnya dalam rahim muridam, pada saat selesai sampai selesai akan dibayang rupa ulama mendua. Yang gara-garanya anak itu akan menjadi Allah menjadi anak-anak yang sah yang saya dengar di sini. Kan pegang partainya bahwa kemuliaan sila ulama. Maknanya penanya benci ulama. Mungkin anak itu akan jadi ulama. Duk dia ada bersetubuh untuk ulama. Dia bayangkan ulama. Karena ulamanya tertutup martabat, tinggikan martabat. Bahkan sampai orang kira mata untuk yang mencintai ulama muda dengan gara-garanya bisa memang dengan kemuliaan begitu Allah. Bahkan memang ulama akhir zamannya lah bagaikan ibarat daripada Nabi pada masa zaman Bani Israel. Karena Nabi mengenali Nabi Muhammad, maka dukungan ulama. Artinya Nabi posisi ulama. Jadi tuan, maka inokor dia mengenai hal-hal yang itu ayat para ulama adalah yang tertutup. Mereka nampak di jumpa bahwa dia berkudung dia Allah Pak dia katanya terbuka ulama. Karena yang itu tak ada pandangannya. Jadi kadang-kadang nampak ulamanya pandangan dia. Lagi orang tertutup supaya bakal baik dia itu hanagat hati kita kepada para ulama. Dan ada yang mereka yang mengatakan tentang ulama tentang yang perlu dari segi perbuatannya, belaan kita pamerkan tentang doa kita menjadi Allah masuk aibar alimi. Ya Allah nutup ayat daripada pengajar-pengajar, ayat daripada para ulama supaya mangat baik bro adanya kepada ulama yang terjadi yang terjadinya bahaya. Jadi anak kuat saya dah bersekutu dengan rumah tu, tapi mandua-dua katanya tak bayangkan muka orang ulama. Kalau tidak bayangkan muka ulamanya, yang terbayang lama dia katanya kealimannya ini beda. Kaji dalam suluk tarikat Naqsyabandiyah, di antara syarat adalah membayangkan rupa para ulama. Beda anda bayangkan artis-artis kadang-kadang kecantikan yang tertimnya ulama, kau tidak bayangkan rupa kealiman, konyan kesalehan, konyan ibadat, konyannya yang nampak. Jadi di saat ada bersetubuh lagi, maka ban jet anda di saat tengah kondisi kedaya lagi, maka anda kedayanya akan diikut di kondisi keadaan mudah. Dan yang ke-9 pada menyatakan adab yang terlalu adab yang pertama bahwa jangan membanyakkan suka dengan dapat anak laki-laki
dan jangan juga dengan sebab dapat anak perempuan, karena tiada kita ketahui bahawa yang baik itu adakah baik laki-laki atau baik perempuan. Maka karena bahwasanya beberapa orang yang mempunyai anak laki-laki kemudian dia jadi duka cita, dan beberapa orang yang mendapat anak perempuan kemudian maka jadi ia suka cita. Ada tiga hal lain yang pertama sekali bukan Imam Ghazali bahwa yang ka Nabi Allah yang keturunan daya berasa bahagia itu hanya agam itu ada bersama dalam dayanya bersama baik pada lahir agam lupa nak tu alina kamu ilmu tu yang harus bila karena betul karena le kadang-kadang mana tanya lahir agam tapi yang agamnya yang dia luka susah pada yang penting dan juga hanya sedikit adalah lagi yang anak-anak kadang anak-anaknya dia juga bersenang tidak perempuan suami yang kerja ahli ibadah yang taat mengarah-arahnya orang yang baca doa kebaikan dunia. Jadi bukannya bersama maka lahir berlahir agam alhamdulillah karena berlahir dengan nabi alhamdulillah harga anak berjuang anak-anak harga syurga kepada anak-anak yang hai harta ni harta kan harta kehidupan dia dan jauh mulai impi dan buat anak-anak ke besi punya kerja dengan anak-anak jadi hartanya nanti itu sambung yang karena bukan letaknya mana yang kahir dan tidak mana yang kahir dan bekerja dulu hek itu kerja orang mana mungkin nak dan yang dia tak bekerja semua macam orang kata kadang rasanya menjadi yang akan ditimpan semua yang beri kepada yang mana berikan kepada yang ada ubatan yang anak baikkan atau kelebihan harta dan nilainya ambil harta itunya. Dan lagi anak perempuan itu terlebih banyak sejahteranya dan terlebih banyak pahalanya, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Maka lahu ibnatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa ghadaha fa'ahsana ghidaaha wa asbagha 'alaiha min an-ni'mati allati asbagha Allahu 'alaihi kanas lahu mai muyamminatan wa muyassiratan minan nar." Kanas lahu muyamminatun wa muyassiratun minan nar ilal jannah. Artinya barang siapa yang ada baginya seorang anak perempuan, maka diajarnya akan dia adab dan membaikkan ia akan adabnya dan memberi ia makan akan dia, maka membaikkan ia akan makanannya itu dan menyempurnakan ia atasnya daripada segala nikmat yang sempurna akan Allah Ta'ala atasnya itu, niscaya adalah anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya, yusra, pada kanannya dan pada kirinya, memelihara akannya daripada api neraka hingga masuk ia syurga. Jadi baik rasa bersedih kedanya apabila lahir anak inang. Kadang-kadang bak anak inangnya juga le kebaikan. Lagi sampai kali Nabi tirau reung na anak inang
kemudian gebi adab, geperno ilmu pengetahuan agama, gebi makanan, miana agam dia minta keroi karena inang peh dabi makanan hek tu, bata minta harta jula-jula untuk dabi makanan karena inang nyan singa yang ke ane inang getanyo nyan yang jaga getanyo belah wi belah unun untuk berhad dalam neraka jahanam han dipiyuh sehingga tamang dalam syurga. Jadi baik bersedih dia bangkal lahir baik berah doktor inang tunggu umah phone kan kami asal nyan ka hanagat hanadab hanagat getanyo lagi ya pusit alhamdulillah gebi ani inang pi alhamdulillah mudah-mudahan ani inangnya tukang jaga wiunun gedanyo dari api neraka gebi anak agam menansid orang yang melanjutkan perjuangan gedanyo. Jadi pu mentang yang gebi beh anak inang beh anak agam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yarzuqus ibnataini fayuhsinu ilaihima ma suhbatahu illa adkhalatahu jannata. Artinya tiada daripada seorang yang memberi rizki akan dua anak perempuannya maka memberi kebajikan ia kepada keduanya itu selama bertaulan keduanya itu dengan dia, melainkan memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga. Apabila lidnya nak dua roh anak inang di rumah tu tabi nafkah ke anaknya sayang tu tadi di bab pendidikan agama tak buat yang kebaikan keji nyan berah li Nabi yang ke hana inang nyan yang tukang me gedanyo ke dalam syurga. Jadi baik menyesal. Jadi baik menyesal dia umma yang agak inang tabi ke hana agam. Doa ju ya Allah Nabi kelong keturunan yang agam hana pu jet dalam doa tapi baik dua menyeka gebi ni urang inang yan merasa puas katanya. Dalam hadis yang lain, mangkanas lahu ibnatani au ukhtani fa ahsana ilaihima ma sahabatahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa syabbaka baina asabi'ahu. Nabrah oleh Nabi barang siapa yang ada baginya dua anak perempuan atau dua saudara perempuan. Tanya orang meninggal ayah tu tinggal tu ngada dengan dua yang inang tak jaga alik tanya tanya kadang-kadang sebalik je kata minta peng bak adik dia ataupun bak kakak tanya ya agam tak dua-dua man tanya salah yang betul tanya orang agamnya yang je kepelindung bagi urina. Tanya kawan meninggal ayah tu nyan ketanya selaku tulang punggung daripada orang tua tu. Baik roh gak minta rezeki dia urinang takut roh membuat atau yang hanagat bahkan lihat terbuka aurat dalam kalayak ramai. Pun berkali Nabi apabila ketanya dua roh anak inang atau dua roh saudara maka memberi kebajikan ia kepada keduanya itu selama bertolan keduanya itu dengan dia, niscaya adalah aku dan dia nepegah Nabi di dalam syurga seperti kedua-dua ini jari. Lagi yang nepegah Nabi yang tinggal lu ngaurunya lagi yang dalam syurga. Dia hana upu kahanali keluarga katanya hanali ayah tinggal katanya nak kubah adik-adik tu yang nang dua boh berusaha aja yang kenyan merupakan pintu syurga ke katanya. Anak inang yang dua boh yang kenyan ju dua on pintu syurga. Jadi baik bengih-bengih tu baik tutup katanya. Yang nepekali Nabi. Jadi menolong nurunnya tinggal urus akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banatin au akhawatin fa sabara ala adaihinna wa daraihinna
wa sarraihinna adkhalahu Allah ta'ala al-jannata bifadli rahmatihi iyyahu. Faqala rajulun wasintani ya Rasulullah, qala wasintani. Faqala rajulun aw wahidah ya Rasulullah, faqala aw wahidah. Artinya, barang siapa yang ada baginya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, lebo adik tu tem meninggal ayah dia, atau le katanya nak tak miliki lero anak tu, anak yang nenang, maka sabar ia atas kesusahan mereka itu. Hethat pada didik adik tu lero, hethat pada didik anak tu yang inang-inang lero tu jak kena jak gede tak pegahan tapi dubi-dubi makin leh dubi yang kau ji hek dah. Dan atas kedukaan mereka itu, mana yang tu sah tak tangani putra yang nak masalah, hana berah tajuk berah, hana makanan dia minta makanan. Dan atas kesukaan mereka, niscaya memasukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan kelebihan rahmat akan mereka itu. Yang nepegah li Nabi urungnya akan pertama syurga. Kemudian ada yang sahabat mami dua roh pergi Nabi ke Nabi menoleh roh. Oh dua roh aja sih. Nah orang lain lah tanya man sirau atau elong yang nak lembut ke adik sirau atau yang lagi yang kibat Nabi sirau itu memang si kena. Ya, jadi maka tanya yang nak tani nang bergat tata terjaga, bergat tata leknya tak pelihara, tak hindarkan anak inang ketanya beruh dipubut buat yang keji be. Ya, tak hindar be tayu kerja bau dina, be tayu tubi-tubi bau dina. Hek ke koyan orang yang dicipta oleh Allah untuk untuk buat di rumah tugas koyan sih untuk pekerjaan rumah nunggu. Cuman karena Yahudi orang yang ingin untuk perusak gedanya mengarah dalam neraka, dipegah program-program baru tentang gender, tentang persamaan antara urina dengan orang agama yang kan program Yahudi. Jadi dengan kau bebas urina itu biar aju sehingga urina yang hana le perle dengan orang agama, hana le butuh ke gedanya abang ni ke ayah, sehingga timbul keburukan. Hai agama kiban you jaga. Tiga siro anu teh mantang yang inang tak jaga. Siro mantang ada ataupun kak tak jaga ali katanya ambek ruh minta peng walau hek katanya kan pada minta peng tapi gara-gara yang iruhnya jid ke tukang cuh pemadam daripada api neraka jahanam. Kiban ya. Yang ke apa menau ini dia katanya sama dengan membenci daripada para ulama-ulama nyen biasa jiutat katanya akan mendapatkan keturunan yang gad bahkan katanya akan malapetaka akan sekedar di dunia sampai terus hingga huruf akhirat. Dan kata Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja ila suqin min aswaqil muslimina fashtara syai'an fahamala ila baitihi fa khassa bihil inas duna dzakar nadarallahu ilaihi wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar kepada pekan daripada segala pekan-pekan muslimin, maka membeli ia akan sesuatu, maka membawa ia kepada rumahnya, maka ditentukan dengan dia akan segala perempuan tiada laki-laki, niscaya menilik oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan barang siapa yang menilik kepadanya oleh Allah Ta'ala, niscaya tiada menyiksa ia akan dia.
Ya, beta pegah nadi. Jadi apabila alih ni raja ukude tablo mainan atau makanan ke anak dia inang han sepeng tabah ham ya tablo ya agam je sit. Nyuk tak khususkan ile tablo ke anak inang tapo tu rumah yang ban kelebihan urina ngauraga. Ya, jadi udah tapo rumah hanya tabi ke anak getanyo yang inang yang Allah Taala akan getilik getanyo dengan rahmat. Dan pegah orang yang gedilik oleh Allah dengan rahmat han gazib oleh Allah selamalah lama. Itu yang balik biasa ana agam sabe tame kude sabe na pupu yang hawai na ana ini rumah na tepu pi tak ke gamak rumah ini pa jauh yang mungkin jauh ya yang jian angke pokoknya lam mate katanya kena benar berat rasa kasih sayang kepada anak ini. Jadi tak sia-siakan. Yang boleh pegah kan karena masa zaman jahiliyah kan berat hana perhatian kan kepada anak ini. Jadi yang kebalik li Nabi yang akhlak yang betul dubna kelebihan anak ini katanya. Karena anak ini anak yang lemah. Anak di kerja sedangkan anak agam ikut kerja. Dan lagi riwayat daripada Anas radhiyallahu an, padahal ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hamala tarfatan minas suqi ila iyalihi faka'annama hamala ilaihi sadaqatan hatta yada'aha fihim wal yabda bil inas qabla dhukur fa innahu min farhil untha faka'annama baka min khasyatillahi wa man baka min khasyatillahi harumallahu badanahu 'alan nar. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanggung akan tepi kain akan sesuatu yang baik yang menyukakan ahlinya daripada pekan kepada ahlinya, maka seolah-olah ia membawa kepada mereka itu sedekah sehingga menaruh ia akan dia pada mereka itu, dan hendaklah ia memulai memberi sesuatu itu dengan anak perempuan dahulu daripada anak laki-laki. Maka karena bahasanya barang siapa menyukakan akan anak perempuan, maka seolah-olah ia menangis daripada takut akan Allah. Dan barang siapa menangis ia daripada takut akan Allah, niscaya mengharamkan Allah akan badannya atas api neraka. Tapuo barang gede, tapuo pakaian, tapuo makanan gede, tapuo gero tu ngembahuro tapuo. Terus rumah tajuk kana inang wilayah, kana anu yang lima. Duda baru tajuk kana agam. Yang saban lagi urang ya ke Tuhan. Urang yang ya ke Tuhan berkali Rasulullah akan nepahrum tubuh daripada api neraka. Hemban. Jadi geyu dahulukan. Jadi benar rasa dia katanya gembira daripada anak ina. Dan adab yang kedua, adab yang pertama menu kali bahwa pada saat lahir anak katanya merasa senang yang lahirnya anak inang atau yang lahirnya anak agam. Adab yang kedua, sunat dibangkan pada telinga kanak-kanak yang kanan pada ketika diperanakkan itu, dan diiqamatkan pada telinga yang kiri, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man walada lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra dafa'an anhu ummus sibyan. Artinya barang siapa yang diperanakkan baginya akan anak
maka dibangkan ia, diazankan ia pada telinga yang kanan dan diiqamatkan ia pada telinga yang kiri, niscaya diangkatkan daripadanya akan syaitan yang menyakiti akan kanak-kanak yang bernama syaitannya Sibyan, yakni sawan. Dan sunat bahwa diajari akan kanak-kanak itu daripada permulaan bertutur lidahnya itu akan kalimat La ilaha illallah, supaya adalah yang demikian itu permulaan tuturnya. Jadi adab yang kedua di saat lahirnya giwadan behane nang behane agam no na yang kasalah ladumnya kane nang ke kamat tau ane agam gazan salah ya yang butoi beh ane inang behane agam tetap azan belah hunun kamat belah wi. Jud maksud dekati hana uragam je gedan leurinang dan hana disyaratkan azannya pi bersuci, bahkan hana hana orang lain ke kemablian juga atau bidan. Nah pendapat ulama yang berpendapat wajib diazan le bidan juga, bidan le cuan yang melahirkan langsung dia azan jid. Hana pehari hari yang penting berdih dengar lian umin. Sebab azannya kan azan tu berita kaidah mawatai ya. Azan tu pelumah kalimat tauhid ba ane yang lah. Jadi ke anaknya yang penting bergaduh dengan orang lain apa ya? Mangga bertinggal tayo yang po anak. Dia kan yang lebih agak ideh ju. Manya kata po rumah yang kai dengar pula lepas jalan dum. Yang lebih agak begitulah langsung ibalut langsung azan. Man tinggal menjanji darah naik tampoh kenapa? Ya, kepada dubiat begitu kali yang kesalah kan yang betul mandua azan dan iqamah beh ana inang beh ana agam dan hana mesti uragam yang azan dan iqamahnya jid urinang yang hanje urinang azan tamang wate sembahyang yo hanje pi mi azan ini jid hana opo hana opo ada hana suci bijitin karenanya bukan Al-Quran yang hanya urinang tinggal dalam keadaan hid nya baca Al-Quran suala kadang dah nak pakai mim bentuk ya yo minta mim lenan nyendup adab negalan ge ajarkan bak dayang supaya anak dayang yang begat. Karena namanya silah dalam keadaan suci bersih. Gara-gara tanya adab-adabnya hana ada jaga, balahe hana ada azan, HP le tak perlu mahfun, foto le, begitulah kapo foto le, entre foto le azan ni kayak dengan azan ada foto-foto yang hana. Pada raya itu aja yang kalian tinggal entre ke foto azan ni gede, sebab jadi anak tinggal ni kazan, tempat tinggal adalah long jamun ngam foto, berarti foto yang boleh penting, kazan anak dah penting. Jadi ino kebeda. Jadi Allah yang si sayang that ke dayo, ke anak dayo sayang. Duk nan ke jaga mangan anak dayo nyo beje ke anak yang good, anak yang taat, anak yang terhindar daripada neraka. Tapi dayo tak sia-siakan. Jadi adab-adab yang kagak ajarkan bagdanya orangnya kah tak sia-siakan atayan yang kaya. Karena keng kurbah kau yang je ibadat maksudnya kamu tapi tidak tunaikan je sih maksudnya tak kau tak beteren bak kuburan pun tak beteren aja
Karena Rasulullah pina si kawin dengan tak boleh, hukumnya boleh, cuman hana wajib. Hana wajib. Bayangkan kurbah kan ibadat. Mutadam kawin sembahyang 2 rakaat ba masjid Baitur Rahman yang wajib. Pihana masjid Baitur Rahman masjidnya wajib. Jadi yang wajib dapatlah kawin yang mengandung ibadat. Mian. Jin taban di masjid ini dengan masjid no fadilah haji saban. Tam kau dah pergi dan tanah dia mbak masjid Baitur Rahman. Hai yang mungkin dah jaga dia je, yang mungkin mbak masjidnya mendang masjid raya tengok. Ayat ready yang kibat. Yang yang kau gede, saya sembahyang yang kau wajib gede. Ni leboh semajid wajib. Wajib punya janjaya sih pemati dan lambat dua begitu kalahnya kalimat pun berdengar kalimat la ilaha illallah tak pernah la ilaha illallah tak pernah lagi kan Liu dazan tapi tak pernah kalimat la ilaha illallah. Jadi mengiduri Tuhan, mengiduri Nabi Muhammad, mentuntop latih yang kalimat pun kan yang jih latih tu mudah berdengar sampai dengar di kalimat la ilaha illallah. Pajan naik dengar azan asyhadu an la ilaha illallah tinggal ni. Gara-garanya nan kebaikan bagi siroro anak min. Baik, apa ya? 3 benda. Hana. Dia pernah apa aja peluh yang dia sih kecuali leboh kan Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa nyai hanjit beralih kepada masjid yang ke leboh masjidnya dia tiharung doyanya saban mendung falaji saban fadilah masjid ji saban wajib ja kanan Masjid Nabawi, Masjid Aqsa lebo Palestina Masjid Kuba kebelakang nana wajib dan adab yang ketiga pada saat melahirkan putra alam bahwasanya menamai akan kanak-kanak itu dengan nama yang baik kan kalau nan tafaul ya. Jadi nan yang enggak tabu beda abu nan kiki kiki itu kan baik ni yang nana naga apa beli ya je pun je dah beli tu apa mengaga dari nanyan benan ide sih kekun tasammu bi asma'il anbiya diubuhnan dengan nan para nabi nabi untuk contoh teladan. Jadi gara-garanya kadang ada yang pekan anak ada batan, anak ada yang patih sapu, anak ada hanataan. Le penyebab je kerusakan anak ada yang. Padahal Allah ganjurkan kibancaran anak ada yang bukan. Cuman kitanya wasit membangkang. Ke? Kahanale yang tu sahlan sendiri tu sahlan yang
Ngelakenan leu reung mia lomboh yang nan lagi kan berah lain loh. Hang ketung nama yang kana. Tak boh nan lain yang kesayang tu tinggal. Pengaruh. Jadi be yang ke budaya lain tu. Nabi ni berkata innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Bahwasanya kamu itu diserukan pada hari kiamat dengan segala nama-nama kamu dan segala nama-nama bapak kamu. Maka kamu berikan akan segala nama kamu, maka kamu perbaikan akan segala nama-nama kamu. Buhnan dengan nama-nama yang gad. Dah nama yang gad. Sabda Nabi SAW, ahabbul asma ilallah ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Bermula yang paling cinta nama-nama kepada Allah itulah Abdullah dan Abdurrahman. Kahanale hebat yang hanale no rembuhnan dengan Abdullah dengan Abdurrahman. Lombohnan Abdullah. Ya. Han tu tengah kamu ubah keroi. Karena kandangan gara-gara ihoi sabi leure Muhammad akan je kana yang gad. Mai dia meno kadang baknan tak ikut, wate yang meno bang hana ikamah hana gara-garanya pije kerusak sih ke? Ya. Ya. Urang akhirat urang yang pun tak gehoi nama iaitu dengan nama Muhammad. Nyo yang ganan le di yang dicinta oleh Allah nan Abdullah dan Abdurrahman. Yang buh nan cucu dia Abdullah Abdurrahman. Baik je keji, baik je ke merasa minder dia. Ya senang dicinta oleh Allah walaupun anak pu. Takalan lain no, tangan nak ya. Ya. Nan yang kata balik, yang kata balik dah hoi sih, behana dah hoi lihat balik. Anak terduri yang ke baju-baju lihat terduri kah? Kaduha beda balik le. Nya kaduha beda balik le. Ya na. Hai nya kata balik je sih, cuma putar balik mana kaduha ke. Tak petren ke ane yang ke mendang yang kana ane gemun ane gemun acu cucu. Artinya bermula yang terlebih kasih nama kepada Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Dan lagi sabda Nabi tasammu bi ismi fala taknu bi kunyati. Namai oleh kamu akan anak-anak kamu dengan namaku ngenan lo. Dan jangan kamu kunyahkan akan dia dengan kunyahku. Takun Ibnu Qasim hanaga kunyah Nabi. Berkatalah ulama, nalah kana zalika fi asrihi sallallahu alaihi wasallam idza kana yunadi ya Aba Qasim wal an fala ba'sa. Artinya kata kebanyakan ulama adalah yang demikian itu, yakni adalah ditegahkan oleh Nabi akan berkunyah dengan nama Aba Qasim. Aba Qasim itu yaitu tertentu pada masa hidup Nabi karena adalah diserukan dia ya Aba Qasim. Dan masa sekarang ini tiada mengapa menamakan akan seseorang dengan Aba Qasim. Masa Rasulullah anjir dia tapunan dengan Muhammad dia tahai dengan Aba Qasim hana, tapi mioroyo kajian karena hana tasyabuh dengan nama Nabi Muhammad. Kata Imam Al-Ghazali la yajma'u baina ismihi wa kunyatihi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la tajma'u baina ismi wa kunyati wa qila hadza idzan kana fi hayatihi alaihi salam. Artinya
jangan dihimpunkan antara namanya Nabi dengan kunyahnya Nabi. Dan sesungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu himpunkan antara namaku dan kunyahku seseorang yang satu. Dan kata setengah ulama, adapun bahwasanya getegah ini adalah tertentu pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula barang siapa ada namanya itu jahat, empat nago, maka sunat menggantikan dengan nama yang baik. Oh, tidak kata sunat ni. Muyanan broken dayo hanagat, nya sunat tak kata dengan nan yang gan ke. Jadi baik bengai-bengai pakai baik nauru ya pakai apa kanto-kantonan. Allah Taala kan deputi nama ke sunat ke kanto dengan yang gan. Zaman kiki debuhnya balik kiki. Jadi sunat bagi kita yang nan broken hanagat giuganto. Dan wakana ismu Zainab Burrah lebirah. Faqala alaihi salam tuzaki nafsaha fasamaha Zainab. Artinya adalah nama Zainab istri Nabi yang bernama Burrah lehanagat nanyan. Maka bersabda oleh Nabi menyucikan ia akan dirinya, maka menamai ia akan dia dengan Zainab, geduka dengan nan yang ged Zainab. Jadi sunat berarti walaupun kedua ya kalau dia keluarga kan, dia keluarga dengan Nabi baru gantung dengan Zainab. Angke maka jina ino te kena mkoen ke hanapai ka ke gantonan ana opo Nabi mantang Zainab awai nan leh Burrah berarti kedo ganto dengan Zainab. Bahkan sunat menamai akan kanak-kanak yang gugur itu, dan jika samar laki-laki dan perempuan sekalipun, maka sunat menamai akan dia dengan nama yang samar juga, yaitu Hamzah, Talha, Amarah, Atbah. Jadi miana anak yang gugur neo, ana jelah dalam gampu yang inang nya tak yubuhnan, cuman nan yang itim ke yang inang, itim ke anak agam Talha masa Atbah, Johar, Permata ya. Jin hana apa nama-nama yang samar di antara urina daur raga asan hana bahadi asan dikagathan nama lagi balahi anu ampun kan keponan Hasan Husain, kemudian lepu kena buah yang geleh hanggebi Nabi Muhsin keponan. Jadi Hasannya gad mandum gad Hasan Husain mandu daripada Hasanah gad lebih bagus Muhsin. Ya. Ka Hamzah. Kan tahu le. Dia pi hanana ni. Randik. Aku sunat ni. Ya lemah Kaabah kah? Tempat-tempat kebaikan yang karena kecotafau Nabi zaman begitulah Nabi dia belum talih dia tak tawaf Kaabah Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لمشايخنا ولأستاذنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وعافنا من كل بلاء يا عظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة